Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga pagi hari ini kita semua mendapatkan semangat baru dalam menjalankan semua aktivitasnya. Nah, seperti biasa, pada pagi hari ini saya akan coba untuk membuatkan review saham lagi, new stock review, yang nanti akan menarik karena pada kali ini saya akan coba untuk membahas review saham pelabuhan atau jasa transportasi. Nah, sebelum melanjutkan ke review saham yang akan nanti kita bahas, saya coba untuk masuk ke bagaimana kondisi IHSG pada penutupan kemarin ya guys. Nah, IHSG kemarin itu ditutup melemah sebesar minus 1,18%. Apa yang sebenarnya terjadi sama IHSG? IHSG sekarang lagi bearish guys. Nah, sementara apa yang terjadi minggu-minggu sebelumnya, kita tahu bahwa IHSG sedang menguat. Tapi menurut saya ini adalah timing konsolidasi dari IHSG akibat dari kenaikan yang berturut-turut minggu lalu. Oke. Kita lihat di broker summary-nya, di sini peranan foreign dan peranan dari domestik cukup signifikan ya guys. Jadi itu artinya bahwa ada sinyal positif antara peranan tersebut di dalam IHSG, antara peranan asing dan peranan domestik yang mulai berperan di dalam peningkatan fluktuasi IHSG. Oke, kita langsung aja ke saham-saham jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Di sini saya akan coba untuk membahas IPCC. Nah, IPCC adalah perusahaan yang bergerak di sektor infrastructure. Subsektornya adalah transportation infrastructure. Nah, perusahaan ini itu listing di Bursa Efek pada 9 Juli tahun 2018. Nah, dengan IPO price-nya adalah 1.640 guys. Nah, kita lihat di shareholders composition-nya ada atau pemegang saham sebelumnya. IHSG ini, IPCC ini adalah perusahaan transportasi yang baru aja perusahaan induknya melakukan merger guys, yaitu PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo 2 sebagai induk usaha. Kita lihat bagaimana profil dari perusahaan ini. Perusahaan ini, PT Indonesia Kendara Terminal (TBK), adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia, terutama yang bergerak dalam penyediaan layanan dalam operasi pelabuhan dan pelabuhan. Perusahaan penyediaan layanan terminal kendaraan yang meliputi bongkar muat, kargodoring, penerimaan, dan pengiriman. PT Pelabuhan Indonesia 2 beroperasi sebagai anak perusahaan dari PT Indonesia Kendaraan Terminal. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sinyal positif antara merger PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Itu artinya bahwa kinerja satu dengan yang lainnya akan saling menopang guys. Nah, jadi dengan adanya merger tersebut, saya melihat bahwa ada sinyal positif ke depannya. Nah, kita coba untuk melihat shareholders composition-nya, di mana PT Pelabuhan Indonesia 2 ini sebagai pemegang saham pengendali, dan masyarakatnya di sini hanya 22,45%. Dan ini merupakan salah satu indikasi bahwa perbandingan pemegang saham mayoritasnya ini stabil guys. Itu artinya ada ketertarikan bahwa perusahaan ini memang percaya dengan perusahaannya sendiri. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat bagaimana sih fluktuasi saham dari IPCC ini. Nah, IPCC ini ditutup melemah sampai ARB ya. Ini belum ARB sebenarnya, minus 4,42% ke harga 540 guys. Nah, mari kita lihat secara mingguan. Memang dalam mingguan ini dia masih konsolidasi, melemah sampai 540. Nah, kita lihat bulanan juga memang masih konsolidasi. Tetapi untuk jangka panjang kita lihat bahwa
dia memiliki histori yang sangat bagus guys, dengan harga maksimal pada tahun 2019 itu 1.700, dan bahkan sebelum adanya pandemi ini dia masih menyentuh di harga 741 perak. Tetapi pergerakannya yang bearish atau downtrend itu mengakibatkan kita berpikir lagi untuk membeli atau menjual saham ini guys, karena pergerakannya yang masih konsolidasi, apalagi ini dipengaruhi oleh merger PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu artinya bahwa kita harus berpikir ulang tentang pergerakan konsolidasi downtrend dari IPCC ini guys. Dengan market cap 981,93 miliar, saya pikir perusahaan ini masih oke untuk dilirik guys. Itu artinya bahwa ada ketertarikan pasar terhadap perusahaan ini guys. Nah, mari kita lihat broker summaries-nya. Secara price performance-nya, dia dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 65 derajat 65% guys. Kok derajat sih? Nah, kita lihat dari peranan transaksi jualnya, di mana di sini ada foreign buy sebesar 0,04%. Sementara transaksi yang lebih dominan dilakukan oleh domestic buy sebesar 49,96% pada transaksi hari penutupan kemarin. Nah, kita lihat nih siapa aja yang menjadi bandar di APCC ini. Sementara di top net buyers-nya yaitu OD dan top net sellers-nya itu BK guys. Nah, secara financials-nya saya pikir perusahaan ini memang dalam keadaan bertumbuh guys, dimana pada pergerakan di dalam kondisi PPKM ini, perusahaan transportasi merupakan perusahaan yang paling terdampak di dalam pengaruh kebijakan fiskal di negara Indonesia guys. Itu artinya bahwa pada masa PPKM pun dia masih bisa mempertahankan laju positifnya di dalam melakukan usahanya guys. Nah, secara GCG-nya juga perusahaan ini kan merupakan perusahaan BUMN. Itu artinya bahwa perusahaan ini dimiliki oleh negara guys. Itu artinya bahwa kita masih diberi angin segar di dalam kebijakan perusahaannya atau good corporate governance-nya guys. Nah, secara key statistics, saya sangat tertarik untuk melihat key statistik dari IPCC guys, di mana pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 meskipun mengalami PPKM, perusahaan ini masih melaju tren positifnya guys, walaupun memang pada tahun 2020 perusahaan ini merugi, tapi pada tahun 2021 perusahaan ini masih dalam track yang positif guys, dimana secara fundamental net profitnya sebesar 14,83 miliar. Itu artinya bahwa dalam masa PPKM ini perusahaan ini masih mendapatkan laba guys. Nah, mari kita lihat apakah perusahaan ini sahamnya masih murah atau memang sudah mahal. Secara price earning ratio atau PER, saya pikir bahwa ini bukan kriteria saham yang saya tertariki, di mana PER-nya sudah sangat tinggi yaitu 33,10 kali, di mana saya sangat tertarik pada saham-saham yang hanya PER-nya nggak jauh dari 5 guys. Nah, secara price book value ratio atau PBVR, saya pikir perusahaan ini masih murah, di mana PBV-nya itu masih di bawah 1, yaitu 0,96 kali. Secara profitabilitasnya juga, saya pikir ROE dan ROA-nya walaupun ROE dan ROA-nya itu masih positif, saya pikir ini adalah hal yang harus dipertanyakan. Mengapa ROE atau return on equity profitabilitas berdasarkan modal awal itu hanya 2,9% guys, sedangkan ROA-nya 1,58%. Itu artinya bahwa dengan modal awalnya sendiri dia hanya mampu menghasilkan laba sebesar 2,9% guys. Secara likuiditasnya, rasio hutangnya itu 83,90%. Itu masih aman karena masih di bawah 100% guys. Nah, mari kita lihat corporate action-nya, di mana perusahaan ini memiliki surplus keuntungan pada tahun 2020, meskipun pada tahun yang sama perusahaan pada saat itu kondisi
kondisi perusahaan dalam dipengaruhi oleh PPKM dan pandemi COVID, guys. Itu artinya bahwa manajemen keuntungan dari perusahaan ini itu masih menarik, guys. Nah, oke, itu saja yang bisa saya bahas pada review saham kali ini, anak BUMN. Thanks for watching. Bye.